warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabarudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Uswatun Hasanah Parangpanjang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK ketiga LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini dilakukan secara daring pada kelas 11 SMA Uswatun Hasanah. Pokok materi Syaja'ah. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir? Hadir semuanya. Baik anak-anak. Baik anak semuanya. Pembelajaran kita hari ini berkaitan tentang Syaja'ah. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran materi Syaja'ah, Ustaz mau menanyakan dulu materi kita yang minggu lalu apa? Dalil-dalil tentang Syaja'ah. Ya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan Syaja'ah, pengertian Syaja'ah. Syaja'ah. Kemudian Anda, kita harus bersikap optimis, harus rajin, harus gigih dalam menuntut ilmu. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu, Allah memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, Anda setelah mempelajari materi ini, Anda mampu menjelaskan bagaimana macam-macam saja. Kemudian Anda mampu juga menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja. Yang ketiga, Anda mampu menganalisis kisah-kisah yang berkaitan dengan Syaja'ah. Baik anak semuanya, belajar tentang materi Syaja'ah. Karena sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ustadz akan memberikan pretest berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Ya, masih ada yang sudah ada yang belum. Nanti kita akan lengkapi nanti dengan evaluasi pembelajaran di akhir materi kita. Membagi kelompok, Ustadz akan menyampaikan permasalahan realita yang terjadi pada hari ini. Berkaitan dengan Syaja'ah, kita masih menemukan
di lapangan, di dunia nyata masih banyak orang-orang yang mengatakan dirinya berani, mengatakan dirinya jujur. Tetapi masih banyak ada orang-orang yang melakukan nepotisme, ada orang-orang yang melakukan korupsi, ada orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik. Apakah itu sudah dikatakan saja? Belum. Nah, permasalahan ini yang sangat menarik ini, Anda akan menggali nanti kenapa dalam Islam sudah mengajarkan saja itu adalah berani membela kebenaran. Tapi dalam realita hari ini yang kita temukan, apakah konsep Islam mereka tidak duduk atau bagaimana? Dan inilah yang akan kita bahas dalam kelompok. Kita akan membagi kelompok, ya. Kelompok. Ini kita akan mencari informasi yang berkaitan dengan buku teks nanti kita masing-masing kelompok ada. Kemudian ada lembaran-lembaran di internet yang sudah Ustadz printkan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada hari ini berkaitan dengan saja. Tolong Anda nanti per kelompok mencari permasalahan, kemudian kelompoknya nanti berdiskusi. Cari nanti di buku teks dan lembaran-lembaran yang Ustadz berikan. Ini juga ada buku teks nih. Nanti Anda mendiskusikan, menyembuhkan permasalahan. Setelah itu baru kita sajikan presentasi kita. Hasil karya masing-masing yang setelah diskusi tadi menemukan permasalahan Islam dalam buku teks tadi, lembar yang sudah kasih. Sekarang mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Berdasarkan yang kami diskusikan tentang permasalahan yang kami temui adalah pertama, bahwa orang-orang sudah memiliki perilaku syajaah di dalam kehidupan, akan selalu berani dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang kedua, orang-orang selalu berbuat keburukan, suka mencuri, melakukan kebohongan, tidaklah termasuk kepada perilaku syajaah. Kenyataannya masih ada ditemukan hari ini orang yang suka berbuat kemaksiatan dan kebohongan. Yang ketiga, bahwa perilaku syajaah menuntut untuk menunjukkan sikap optimis dalam kehidupan. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang memiliki sifat syajaah akan selalu berbuat kebaikan dan selalu berani menyuarakan kebenaran dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik, selalu optimis, jujur, dan pantang menyerah dalam berjuang. Sekian dari kelompok 1, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mau menanggapi, menyempurnakan atau bertanya. Silakan kepada kelompok 1. Apa penyebabnya
masih ada orang yang tidak melakukan perilaku syariah? Jawabannya karena hari ini banyak orang-orang yang belum paham tentang agama dan banyaknya orang yang masih malas dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Masih banyak ditemukan dalam dunia nyata orang-orang yang belum menerapkan perilaku syariah. Seperti ada yang masih berbuat kerusakan, suka bermalas-malasan, suka berbohong. Padahal syariah tersebut mengajarkan kita kepada perilaku yang baik. 2. Orang-orang yang menerapkan sikap syariah di dalam kehidupannya akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah. 3. Kenapa sebagian orang masih belum mencerminkan sikap syariah di dalam kehidupannya? Karena kurangnya belajar sehingga mereka akan cenderung berbuat keburukan. Jadi kesimpulannya, jika orang-orang yang selalu berpedoman kepada agama Islam dan terus mempelajari, tentu akan tercermin sikap syariah di dalam kehidupannya, dan sebaliknya akan selalu berbuat keburukan dan mengecut dan berbuat bohong. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tangan. Tanyanya untuk kelompok 2, Siva akan mau menanggapi bertanya tentang apa yang dipaparkan oleh hasil karya dari kelompok 2. Silakan. Apakah orang yang berperilaku syariah akan melakukan kerusakan? Silakan jawab. Menurut saya tidak, karena orang yang melakukan sifat syariah dia akan berkomitmen kepada agamanya, berpegang teguh dan bertanggung jawab. Ya, luar biasa. Aplaus dulu. Sekarang hasil karya masing-masing, penemuan permasalahan yang dari realita yang kita sampaikan tadi, lalu kita temukan di buku teks, lalu kita ada lembaran-lembaran yang kita berikan. Alhamdulillah, Ananda sudah pahamkah dengan syariah itu sendiri? Alhamdulillah. Maka Ananda sebagai penguatan materi kita pada hari ini, bahwa syariah itu adalah berani membelah kebenaran. Berani membelah kebenaran. Orang-orang yang memiliki sifat syariah itu dia akan terpatri, artinya berani. Kemudian syariah dalam menurut Islam itu terbagi 2, ada yang harbiah, ada yang nafsiyah. Yang harbiah itu berani dalam membelah kebenaran, baik berani membelah agamanya, membelah bangsanya, dan sebagainya. Kemudian berkaitan yang kedua, syariah dalam bentuk nafsiyah itu dia mampu menjaga, mempertahankan ruhaninya untuk selalu berbuat kebaikan, menjaga nafsunya untuk tidak berbuat semena-mena. Orang-orang yang sudah berperilaku saja dalam kehidupan, dia akan terpatrit menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Baik anak-anak semuanya, berdasarkan kisah-kisah penemuan yang kita dapatkan tadi, anak-anak alhamdulillah sudah menguasai permasalahan, sudah kita tampilkan dan sudah kita presentasikan. Oke anak-anak, adakah pertanyaan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita akan mengerjakan tugas. Ya, Nanda nanti ada tugas sudah Ustaz di Google Chrome. Ini ada soal, nanti Ustaz kirimkan ke link HP masing-masing. Silakan dikerjakan berkaitan dengan materi saja. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, penemuan permasalahan yang dari realita yang kita sampaikan tadi, lalu kita temukan di buku teks, lalu kita ada lembaran-lembaran yang kita berikan, bahwa syariah itu adalah berani membelah kebenaran. Berani membelah kebenaran. Orang-orang yang memiliki sifat syariah itu dia akan terpatri, artinya berani. Kemudian syariah dalam menurut Islam itu terbagi 2, ada yang harbiah, ada yang nafsiyah. Yang harbiah itu berani dalam membelah kebenaran, baik berani membelah agamanya, membelah bangsanya, dan sebagainya. Kemudian berkaitan yang kedua, syariah dalam bentuk nafsiyah itu dia mampu menjaga, mempertahankan ruhaninya untuk selalu berbuat kebaikan,
menjaga nafsunya untuk tidak berbuat semena-mena. Orang-orang yang sudah berperilaku saja dalam kehidupan, dia akan terpatrit menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ananda, untuk minggu depan materi kita adalah berkaitan dengan hikmah sajaah. Oleh karena itu, Anda silakan dicari nanti di buku-buku bacaan sumber yang berkaitan dengan hikmah sajaah. Kemudian tugasnya adalah Anda silakan cari berita atau kisah-kisah yang berkaitan dengan permasalahan tentang sajaah. Nanti dirangkum atau diresum, nanti minggu depan dikumpulkan. Ada sikap-sikap yang bertentangan dengan sajaah. Bisa dipahami? Bisa? Oke, baik Nanda. Mari kita tutup pertemuan kita ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.